Puan Tanah adalah dewa. Bab 425. Mu Yunsu seperti anak kecil yang tidak pernah tumbuh dewasa. Dia sangat senang bermain dengan Jia-Jia yang berusia 8 atau 9 tahun, sampai dia menghancurkan semua boneka mainan di rak tangga hingga tidak ada yang tersisa. Baru kemudian dia berhenti karena keinginannya yang tidak terpenuhi. Wajah pemilik kios berubah masam. Ada banyak turis yang menonton keseruan di dekatnya, dan dia tidak bisa menghentikannya dengan paksa di depan umum. Dia harus menganggap dirinya tidak beruntung dan menelan amarahnya. Bibi, kamu benar-benar tak terkalahkan. Aku sangat mengagumimu. Jia-Jia begitu gembira hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Matanya yang besar dan polos penuh dengan kekaguman. Tidak ada yang perlu dikagumi dari hal ini. Saat kamu dewasa, kamu juga bisa melakukannya, kata Mu Yunsu sambil tersenyum cerah. Sebelum pergi, Jia-Jia menghadapi masalah. Dia mendapat terlalu banyak boneka dan tidak bisa membawa semuanya. Dia harus memilih 2 boneka terbesar dan favoritnya, boneka beruang dan panda raksasa. Mu Yunsu juga memilih boneka mainan sebagai oleh-oleh dan mengembalikan sisanya kepada pemilik kios. Yang ia nikmati adalah proses bermainnya, bukan berapa banyak mainan yang bisa ia dapatkan. Sang bos tidak menyangka kalau boneka-boneka itu bisa ditemukan kembali dan tidak jelas ucapan terima kasihnya. Bibi, ada lemparan cincin di sana, ayo kita main. Jia-Jia menyerahkan 2 boneka binatang kepada Fang Danxing, lalu melompat dan menarik Mu Yunsu ke tempat lemparan cincin di dekat sana. Mereka bermain hingga senja, ketika Qin Ming dan Mu Yunsu, yang masih enggan meninggalkan taman bermain, bersiap untuk pergi. Fang Danxing dan Jia-Jia juga pergi bersama. Ketika melewati lapangan mobil bumper, Qin Ming melihat Su Qiu yang masih berlutut dengan satu lutut di tanah. Dia tidak menyangka bahwa anak ini benar-benar berlutut di sana selama 1 sore. Dia masih memiliki sedikit ketekunan dan kekeras kepalaan, yang membuatnya mengagumi Su Qiu yang. Su Qiu yang sudah berlutut di tanah dengan kaki dan telapak kakinya mati rasa dan kaku. Para turis yang datang dan pergi menunjuk ke arahnya, yang membuatnya merasa sangat terhina, tetapi juga sebuah ujian. Dia tidak tahu apakah ini bisa membuat Qin Ming terkesan, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan tekad dan ketulusan, Qin Ming pasti tidak akan menerimanya sebagai adiknya. Bangun, Qin. Kakak Qin. Suara rendah namun tegas terdengar di telinga Su Qiu yang. Dia mendongak dan melihat Qin Ming berdiri di sampingnya. Kakak Qin, apakah kamu bersedia menerimaku sebagai adikmu? Aku bisa memikirkannya. Ayo kita berdiri dulu. Berapa lama kamu ingin berlutut? Jadi, saudara Qin, apakah kamu bersedia menerimaku? Su Qiu yang berdiri dengan gembira, tetapi karena dia terlalu lama berlutut, kakinya mati rasa dan dia tidak memiliki kekuatan, dia pun terhuyung dan hampir jatuh. Qin Ming segera mengulurkan tangan dan memeluk Su Qiu yang, tersenyum dan berkata, aku hanya bilang akan mempertimbangkannya, tapi aku tidak setuju. Jangan terlalu cepat senang, nak. Saudara Qin, kapan kamu akan memutuskan untuk menerimaku? Su Qiu yang bertanya penuh harap, sambil meregangkan kakinya. Biar kupikirkan dulu, tapi kusarankan kau jangan berharap banyak. Ada 99% kemungkinan aku tidak akan menerimamu sebagai adikku, kata Qin Ming terus terang. 1% harapan. Itu sama saja dengan tidak punya harapan. Bukankah aku berlutut dengan sia-sia? Su Qiu yang langsung kecewa, dengan raut wajah pahit. Dia telah mempertaruhkan harga dirinya untuk berlutut dengan satu lutut sepanjang sore, dan telah menanggung banyak kritik dan hinaan dari orang-orang, tetapi pada akhirnya, Qin Ming tetap menolak untuk menerimanya sebagai adik laki-lakinya. Jangan mengeluh. Aku tidak memintamu untuk berlutut. Kau melakukannya atas kemauanmu sendiri. Qin Ming tersenyum dan menepuk bahu Su Qiu yang. Baiklah, sudah malam. Kau juga harus pulang. Su Qiu yang tidak mau berlutut sepanjang sore. Tatapan matanya berangsur-angsur menjadi tegas, dan dia berteriak pada Qin Ming yang pergi, saudara Qin, aku tidak akan menyerah. Aku harus menjadikanmu bosku. Setelah meninggalkan taman hiburan, Qin Ming awalnya berencana untuk mengajak Mu Yunsu mencicipi camilan terkenal di kota Donghai, tetapi rencananya tidak dapat mengikuti perubahan, dan dia menerima telepon dari Ning Jingchu di tengah jalan. Adikku diculik. Para penculik itu meminta tebusan sebesar 500.000 yuan, kalau tidak mereka akan membunuh adikku. Ning Jingchu di ujung telepon tampak cemas seperti semut di wajan panas, dan berkata dengan khawatir. Kakakmu diculik. Qin Ming sedikit terkejut, tetapi dia berkata dengan tenang, jangan khawatir, ceritakan padaku perlahan, bagaimana kamu tahu bahwa kakakmu diculik. Saya baru saja menerima panggilan telepon aneh. Penelepon itu mengaku telah menculik saudara saya dan meminta saya membayar 500.000 yuan untuk menebusnya. Saya pikir itu adalah panggilan penipuan. Kemudian, saya mendengar saudara saya berteriak setelah dipukuli. Telepon saudara saya tidak dapat dihubungi, jadi saya baru menyadari bahwa dia benar-benar diculik. Setelah mendengarkan cerita Ning Jingchu, Qin Ming menghiburnya, karena para penculik memintamu membayar uang tebusan, itu artinya mereka hanya mengincar uang, bukan nyawa. Jangan khawatir nyawa saudaramu terancam. Bohong kalau aku bilang aku tidak khawatir. Aku sangat khawatir sekarang sampai-sampai aku tidak berani memberi tahu ibuku. Para penculik memberiku waktu 1 jam untuk mengumpulkan uang tunai sebesar 500.000 dan memperingatkanku untuk tidak menelepon polisi, kalau tidak mereka akan memotong-motong saudaraku.
Sekarang aku tidak berani menelepon polisi dan aku berusaha mengumpulkan uang. Tapi aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Apakah kamu punya uang? Bisakah kamu meminjamkanku beberapa puluh ribu untuk keadaan darurat dan aku akan membayarmu besok? Ning Jingchu tidak pernah meminjam uang dari orang lain sejak dia masih kecil, dan dia merasa sulit untuk mengatakannya, tetapi demi menyelamatkan saudaranya Ning Jingmo, dia tidak peduli. Jangan khawatir soal tebusan. Aku punya cukup uang tunai. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengirimkannya kepadamu. Qin Ming punya jutaan uang tunai di kediamannya, jadi tidak masalah baginya untuk mengambil 500 ribu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Maaf merepotkanmu untuk datang. Aku sudah memesan kamar di hotel dekat rumahku. Kamu bisa mengirimkannya ke sana. Ning Jingchu tinggal bersama ibunya. Dia tidak berani memberitahu ibunya bahwa saudara laki-lakinya diculik, agar tidak membuat ibunya khawatir, jadi dia mencari hotel. Setelah menutup telepon, Qin Ming berkata kepada Mu Yunsu, adik perempuan, aku ada urusan mendesak dan harus pergi ke rumah teman. Aku tidak bisa mentraktirmu makan malam. Aku akan menebusnya besok. Kakak, pergilah dan lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan, jangan khawatirkan aku, kata Mu Yunsu penuh perhatian. Qin Ming kembali ke villa untuk mengambil sejumlah uang, mengantar Mu Yunsu pergi, dan kemudian berkendara ke hotel yang disebutkan Ning Jingchu. Sekitar 40 menit kemudian, Qin Ming bertemu Ning Jingchu di sebuah kamar hotel. Dalam keadaan normal, ketika seorang pria dan seorang wanita datang ke hotel sendirian, beberapa kontak intim pasti akan terjadi, tetapi situasi ini merupakan pengecualian. Ning Jingchu mengerutkan kening dan tampak khawatir. Dia mondar-mandir di dalam ruangan, gelisah. Dia merasa lega hanya saat melihat Qin Ming. Jangan khawatir, santai saja. Selama kamu memberikan uang itu kepada para penculik, kami akan dapat menyelamatkan saudaramu. Setelah beberapa patah kata untuk menghibur, Qin Ming bertanya, apakah para penculik mengatakan kemana mereka mengirim uang itu? Para penculik hanya menyuruhku untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu dan mereka akan meneleponku dalam 1 jam. Waktunya hampir habis dan sudah waktunya bagi mereka untuk menelepon juga. Ning Jingchu memegang telepon dengan erat, meliriknya dari waktu ke waktu. Itu tidak ada bedanya dengan menunggu panggilan penting lainnya. Dia merasa cemas. Kamu terlalu khawatir untuk menjawab panggilan si penculik. Biarkan aku yang menjawabnya. Mereka berbicara dan berjanji untuk menyelamatkan saudaramu. Saat berbicara, Qin Ming mengulurkan tangannya dan memberi isyarat untuk meminta sesuatu. Ning Jingchu menatap mata Qin Ming yang tenang dan percaya diri, yang membuatnya sedikit percaya padanya. Dia menyerahkan telepon kepadanya dan berkata, apapun syarat lain yang diajukan para penculik, setujui dulu. Aku akan menemukan caranya. Tenang saja. Mereka hanya penculik kecil. Aku mampu menangani mereka. Qin Ming mengambil ponsel dan memainkannya di tangannya, sambil berkata dengan tenang bahwa akan membuang-buang bakatnya jika memintanya untuk menangani penculik biasa. Aku tidak tahu siapa yang menculik saudaraku. Kita harus memanggil polisi untuk menangkap mereka dan mengadili mereka untuk menghilangkan kerugian yang dialami rakyat. Ning Jingchu berkata dengan marah. Jika tebakanku benar, insiden ini pasti ada hubungannya dengan para penjahat geng Shanghai yang mendatangi restoranmu untuk membuat masalah. Qin Ming menganalisis, selain itu, apakah saudaramu pernah menyinggung seseorang? Atau apakah kamu memiliki kebencian yang mendalam padanya sehingga akan membalasnya dengan cara seperti ini? Kakakku sebenarnya orangnya keras kepala. Dia tidak pernah bercerita tentang ketidakadilan yang dialaminya. Dia selalu tinggal dengan ayahku di kota lain, jadi aku tidak tahu banyak tentang perselingkuhannya. Kalau penculiknya bukan para perusuh yang membuat masalah di hotel, mereka mungkin ada hubungannya dengan ayahku. Pada saat ini, ponsel Ning Jingchu tiba-tiba berdering. Dia menjadi gugup dan melihat ide penelepon. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak, cepat dan angkat teleponnya. Penculik menelepon. Jangan bicara dulu, tetaplah tenang. Qin Ming tersenyum, yang membuat Ning Jingchu merasa tenang. Dia menjawab telepon dengan perlahan dan bertanya dengan cara yang biasa, halo, siapa ini? Siapa kamu? Suara berat seorang pria terdengar dari ujung telepon, dengan nada waspada. Saya pacar Ning Jingchu. Kalau ada yang ingin Anda sampaikan, silakan sampaikan. Qin Ming berkata dengan tenang, bolehkah saya menanyakan nama Anda, Tuan? Kamu tidak perlu peduli siapa aku. Biarkan Ning Jingchu yang menjawab telepon. Suara pria itu tidak terlalu waspada dan sedikit lebih dingin. Saat ini dia sedang tidak dalam kondisi yang baik, katakan saja padaku, aku bisa mengambil keputusan untuk semuanya. Aku katakan sekali lagi, biarkan Ning Jingchu yang menjawab telepon, kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Baiklah, berhenti bertele-tele. Kaulah yang menculik saudara laki-laki pacarku. Uang yang kau minta sudah siap, 500 ribu, tidak kurang sedikit pun. Aku bisa memberimu uangnya, tetapi aku menginginkan uang dan orangnya. Qin Ming berkata dengan tenang. Nak, kau terlihat cukup tenang. Mungkinkah itu polisi? Suara lelaki di ujung telepon itu menjadi lebih dingin. Sudah kubilang, kalau kau berani menelepon polisi, kau bisa menunggu sampai tubuh Sandera diambil. Saya bukan polisi, dan saya tidak akan menelepon polisi. Saya hanya ingin menyelamatkan saudara ipar saya dengan selamat dan menyelamatkannya dari bencana. Lebih baik begini,
Kalau tidak nyawa kakak iparmu akan melayang, dan nyawamu juga akan melayang. Pria itu mengancam dengan keras, lalu berkata dengan nada lebih pelan, ambil uang itu dan antarkan ke Pepper Square dalam waktu setengah jam, dan tunggu panggilanku di sana. Ingat, hanya kau dan pacarmu yang boleh datang. Jika kau berani membawa lebih banyak orang atau datang terlambat, kami akan membunuhmu. Hitungan mundur dimulai sekarang. Setelah mengatakan itu, pria itu menutup telepon tanpa memberi Qin Ming kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun. Kamu sangat pemalu, tetapi kamu masih ingin menjadi penculik. Kamu benar-benar seperti kodok dengan kemoceng yang berpura-pura menjadi serigala. Qin Ming mencibir dengan nada meremehkan. Jelas bahwa pihak lain mengancam dan mengintimidasi dia untuk tidak memanggil polisi. Dia pasti orang yang rendah hati, kalau tidak, dia tidak akan takut pada polisi. Bab 426. Sekitar pukul 9 malam, alun-alun rakyat masih ramai dengan aktivitas. Beberapa kelompok orang tua menari di alun-alun, alunan musik populer bergema, dan ada juga beberapa pria dan wanita yang sedang berpacaran atau sekadar berjalan-jalan dalam kelompok 3 atau 5 orang. Qin Ming memarkir Audi A8 di pinggir jalan, menunggu panggilan si penculik. Lagu indah Ji Rumeng diputar di stereo mobil. Suara nyanyian yang halus dan menyenangkan memiliki kekuatan magis yang membuat orang benar-benar mabuk dan melupakan kesedihan dan kekhawatiran mereka. Ning Jingchu duduk di kursi penumpang. Ia tidak lagi cemas seperti saat pertama kali mengetahui bahwa saudaranya telah diculik. Matanya yang indah mengamati kerumunan di alun-alun dengan saksama, mencari saudaranya, Ning Jingmo. Jangan dilihat. Apakah menurutmu para penculik akan bertukar sandera secara terbuka di depan umum? Qin Ming tampak tenang dan kalem, seolah semuanya terkendali. Penampilannya juga membuat Ning Jingchu merasa jauh lebih tenang. Saya tidak akan melakukan apapun jika tidak melihat. Melihat-lihat sekeliling dapat mengganggu saya. Jika tidak, saya tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan saya akan sangat cemas. Saat keduanya sedang berbincang, ponsel Ning Jingchu berdering dan Qin Ming menjawabnya dengan tenang. Saya dan pacar saya sudah di sini, hanya kami berdua, dan kami membawa uang, di mana kami bisa menukarnya. Suara si penculik terdengar jelas di ujung telepon. Jangan khawatir, lakukan saja apa yang kukatakan. Ambil uang dan pacarmu, lalu pergilah ke air mancur. Aku akan meneleponmu dalam 5 menit dan memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Qin Ming tetap melakukan apa yang diperintahkan, sambil membawa kantong sampah hitam besar. Jika tidak ada yang tahu, tidak akan ada yang mengira bahwa kantong sampah itu berisi uang tunai senilai 500.000 yuan. Dia dan Ning Jingchu keluar dari mobil bersama-sama dan berjalan menuju kolam air mancur di alun-alun. Kedua pria itu datang ke kolam air mancur dan menunggu kurang dari 3 menit sebelum penculik menelepon lagi. Saya di sini. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Kata Qin Ming ke telepon, matanya menyapu kerumunan di sekitarnya, entah sengaja atau tidak. Pegang tangan pacarmu dan angkat di atas kepalamu, si penculik memberi instruksi. Qin Ming yakin bahwa para penculik itu pasti tidak akan memilih untuk melakukan pertukaran di alun-alun rakyat. Alasan mengapa dia meminta mereka datang ke sini adalah untuk memastikan apakah mereka telah memanggil polisi. Pasti ada orang-orang yang bersembunyi di antara kerumunan yang diatur oleh para penculik untuk mengikuti mereka. Ning Jingchu sangat khawatir dengan keselamatan saudaranya sehingga dia tidak peduli apakah tindakannya ambigu atau intim. Ketika Qin Ming menjawab telepon, dia hampir menempelkan telinganya ke telepon, mendengarkan apa yang dikatakan penculik itu. Kau juga mendengarnya, berikan tanganmu padaku. Qin Ming mengulurkan tangan kirinya yang tidak memegang telepon. Ning Jingchu tidak mengerti apa yang ingin dilakukan para penculik itu, tetapi untuk menyelamatkan saudaranya dengan selamat, dia harus melakukan apa yang diminta para penculik itu. Dia meraih tangan Qin Ming tanpa ragu-ragu dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Kami sudah angkat satu tangan, apalagi yang kalian inginkan? Tanya Qin Ming dengan tenang. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menunjukkan cintamu. Peluk pacarmu dan cium dia dengan penuh gairah selama 5 menit. Kata si penculik sambil bercanda. Identitas Qin Ming sebagai pacar tentu saja palsu. Dia tidak peduli untuk berpegangan tangan dan mencium Ning Jingchu, karena dia tidak menderita kerugian apapun. Dia tidak tahu apakah Ning Jingchu dapat menerimanya. Berciuman penuh gairah selama 5 menit. Ning Jingchu tertegun dan malu saat mendengar kata-kata penculik itu. Dia menoleh untuk melihat Qin Ming, dan mata mereka bertemu. Memikirkan saudara laki-lakinya yang diculik, dia mengambil keputusan, membuka bibir merahnya yang lembut, dan mengambil inisiatif untuk mendekat. Pergi dan cium mulut Qin Ming. Saat bibir mereka bersentuhan, tubuh Ning Jingchu bergetar dan wajahnya memerah malu. Dia terus menciumnya tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. 5 menit bukanlah waktu yang lama, tetapi tidak ada pria atau wanita yang dapat berciuman selama 5 menit tanpa bergerak. Mulut Qin Ming bergerak tanpa sadar, dan tangannya melingkari pinggang Ning Jingchu. Tubuh Ning Jingchu yang lembut melunak dan dia menempelkan dirinya dengan intim ke Qin Ming. Bibir merah Ning Jingchu terasa hangat dan sejuk, lembut dan lezat seperti makanan lezat. Rasanya luar biasa saat menciumnya. Bagaimanapun juga, Qin Ming adalah orang yang sudah lama berkecimpung di dunia percintaan. Di bawah godaannya, Ning Jingchu perlahan-lahan tidak dapat menahan diri untuk tidak melingkarkan lengannya di leher Qin Ming, dan bibirnya yang manis mulai bergerak. Responsnya yang canggung dan kikuk berubah menjadi respons yang nyata.
Orang-orang yang tidak tahu pasti akan mengira bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Lidah Qin Ming memanfaatkan kesempatan itu untuk mencongkel gigi kristal Ning Jingchu dan menangkap lidah yang manis dan lembut. Kedua lidah itu saling terkait dan cairan giok mulai mengalir. Ning Jingchu dapat dengan jelas merasakan napas Qin Ming. Energi maskulin pria itu memabukkannya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia memiliki ide untuk memeluk dan menciumnya selamanya. 5 menit kemudian, dering telepon memecah keintiman di antara keduanya. Wajah Ning Jingchu sudah memerah karena rona merah yang memabukkan. Dia buru-buru membuka bibir merahnya, mencoba melepaskan diri dari pelukan Qin Ming. Jangan bergerak. Pasti ada orang yang diatur oleh para penjahat untuk mengawasimu di dekat sini. Jangan biarkan mereka menemukan kekuranganmu. Qin Ming mencondongkan tubuhnya ke telinga Ning Jingchu dan berbisik. Napas hangat itu mengenai daun telinganya, membuat Ning Jingchu merasa gatal. Dia mengangguk tanpa suara, seperti seorang istri muda yang pemalu, tampak cantik dan bahkan menawan. Qin Ming melingkarkan satu tangan di pinggang lembut Ning Jingchu, mendekapnya dalam pelukannya, dan menjawab telepon dengan tangan lainnya. Cepatlah ke persimpangan Jalan Huayan dan Jalan Changsheng dan tunggu panggilanku di sana. Ingat peringatanku, jangan panggil polisi. Kalian berdua saja yang pergi, kalau tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematian saudara iparmu. Kata gangster di ujung telepon dengan nada sinis dan menutup telepon. Ayo pergi. Qin Ming mengambil tumpukan sampah hitam di kakinya, menarik Ning Jingchu, dan kembali ke mobil. Ning Jingchu menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya dari kontak dekat tadi, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, lalu bertanya, mengapa penjahat itu melakukan ini. Mereka takut kami akan memanggil polisi. Sekarang setelah kami yakin bahwa kami tidak menarik perhatian polisi, kami berani berkomunikasi dengan percaya diri. Tidak lama lagi Anda akan melihat Ning Jingmo. Alamat yang disebutkan para penjahat itu tidak jauh dari alun-alun rakyat. Qin Ming berkendara ke sana dalam waktu kurang dari 10 menit. Di tengah perjalanan, dia juga menemukan ada mobil yang mengikutinya dari belakang. Pasti orang yang diatur oleh para penjahat untuk mengikutinya. Selanjutnya, Qin Ming bergegas ke berbagai lokasi sesuai dengan instruksi para penjahat dan menempuh perjalanan sekitar setengah kota Donghai selama hampir 1 jam. Akhirnya, para penjahat memberitahunya lokasi pertukaran, yaitu sebuah bengkel mobil di pinggiran kota utara. Dari awal hingga akhir, kendaraan di belakang melacak dan memantau untuk memastikan tidak ada polisi atau orang lain yang mengikuti mobil Qin Ming. Bengkelnya sangat besar, dan berbagai jenis kendaraan bekas dapat terlihat di mana-mana. Selain memperbaiki mobil, mereka juga membeli kendaraan bekas. Qin Ming memarkir mobil di luar pabrik, membawa kantong sampah hitam berisi uang tunai 500.000 yuan, dan masuk bersama Ning Jingchu. Ini adalah pertama kalinya Ning Jingchu berbisnis dengan seorang penjahat. Dia sangat gugup dan telapak tangannya berkeringat. Mengikuti Qin Ming dari dekat, tidak meninggalkan sisinya. Pabrik itu agak terang, dan ada belasan pria yang tersebar dalam kelompok 2 atau 3. Ketika mereka melihat Qin Ming dan Ning Jingchu masuk, tidak ada yang memperhatikan mereka sampai mereka berjalan ke tengah pabrik. Kemudian orang-orang ini mengelilingi mereka dengan kunci Inggris, pipa baja, parang, dan senjata lainnya. Ning Jingchu menjadi semakin gugup, tanpa sadar dia meraih lengan Qin Ming dan berteriak, kami membawa uang, di mana saudaraku? Lebih dari selusin pria tampak tidak bersahabat, menatap Qin Ming dan pria lainnya seperti domba yang akan disembelih. Mereka berdiri sekitar 3 meter terpisah dan tidak ada yang berbicara. Qin Ming dengan santai melemparkan kantong sampah itu ke tanah, memperlihatkan tumpukan uang tunai yang tersusun rapi di dalamnya. Anda meminta 500.000, tidak kurang 1 sen pun. Kirim seseorang untuk membahas pertukaran itu. Tak lama kemudian, 4 orang keluar dari rumah Seng di ujung pabrik. Di depan mereka ada seorang pria kekar dengan bekas luka mengerikan di wajahnya. Di sebelahnya ada seorang pria dengan potongan rambut jengger dan wajah memar. Namun, Ning Jingmo tidak termasuk di antara keempatnya. Pria berjengger itu adalah orang yang membawa orang ke restoran Ning Jingchu untuk membuat masalah malam sebelumnya. Akibatnya, Qin Ming hadir dan semua orang yang dia bawa dipukuli sampai babak belur. Pria berjengger itu juga dipukuli sampai babak belur oleh Ning Jingmo. Melihat rambut jengger itu semakin menguatkan dugaan Qin Ming, bahwa orang-orang dari geng Sanhai lah yang menculik Ning Jingmo dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Itu kamu, Qin. Kamu datang tanpa diundang. Ini saat yang tepat untuk menyelesaikan masalah lama dengan masalah baru. Pria berambut jengger itu melihat beberapa kali dan langsung mengenali Qin Ming. Dia seperti musuh yang bertemu dan sangat cemburu. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah kepada pria berbekas luka di sampingnya, Saudara Dao, orang ini bernama Qin Ming. Dia agak terkenal di distrik Nancheng. Dialah yang memukuli kita. Pria berbekas luka itu adalah pemimpin geng Sanhai, yang dijuluki pisau gila. Dia pandai menggunakan parang dan sangat kejam dalam bertarung. Dia adalah penjahat paling cakap di bawah pimpinan geng Sihai. Qin Ming, benar. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan di kota selatan. Sekarang kau berada di wilayahku, kau harus meringkuk jika kau seekor naga dan berbaring jika kau seekor harimau. Kuang Dao sangat sombong, menatap Qin Ming dengan mata setajam elang. Kau memukuli anak buahku kemarin lusa. Sekarang kau menawarkan uang kepadaku. Aku anggap itu sebagai permintaan maafmu. Setelah berkata demikian,
Kuang Dao melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada dua lelaki kekar di belakangnya untuk mendekat dan mengambil uang itu. Tunggu, aku tidak keberatan memberimu uang, tapi aku butuh orangnya. Kita sepakat untuk memberikan uang dan orangnya di saat yang bersamaan. Qin Ming menginjak kantong sampah yang berisi uang dan menatap tajam ke arah mata Kuang Dao. Hari ini aku di sini untuk menyelamatkan orang. Aku akan memberimu uang, dan dendam masa lalu akan terhapus. Aku tidak ingin melihatmu membuat masalah di restoran ibu mertuaku lagi di masa depan. Malam ini, Qin Ming membawa Ning Jingchu bersamanya dan harus menyelamatkan Ning Jingmo, yang sama saja dengan membawa dua beban. Dia tidak ingin berkonflik atau berkelahi dengan orang-orang dari geng Sanhe ini karena takut melukai Ning Jingchu secara tidak sengaja, jadi dia memilih untuk menyerah. Pria sejati adalah pria yang bisa membungkuk dan meregang. Jika kau ingin menyelesaikan perseteruan di antara kita, itu tidak masalah. Yang kau inginkan saat berada di luar sana adalah muka. Aku akan mengambil uangnya, dan jika kau meminta maaf kepadaku, mengakui kesalahanmu, dan melumpuhkan salah satu tanganmu, maka perseteruanmu dengan geng Sanhai akan selesai. Kuang Dao berkata dengan agresif. Aku bisa memberimu uang dan meminta maaf, tetapi jika kau menginginkan tanganku, itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan. Sambil berbicara, Qin Ming mengangkat tangan kanannya dan melihatnya seolah-olah dia sedang mengagumi harta karun, dan berkata dengan ringan. Bersambung.